Di hadapan Ide Betara Yang Guru Rong 3, Ketut Putra Ismaya Jaya akan bersaksi menceritakan kebenaran kenapa maju di PDRI dan siapa yang menyuruh maju di PDRI. Saya tahu diri, saya mantan napi, tetapi saya napi yang terzolimi karena kasus politik. Ikuti kisah saya, kebenarannya akan saya ceritakan. Salam Kesatria Keris Bali, salam ngayah tanah Bali. Om Swastiastu. Titiang Ketut Putra Ismaya Jaya atau Juru Bima. Rengajeng di hadapan Ide Betara Ratu Gede Sakti Mas Pecaling itu Gede Dampet. Ratu Ayu Manik Mas Maketel titiang, Ratu Ayu Manik Mas Makecap titiang. Talor Ide Betara Betarin titiang ring gedong suci titiang. Akan menjelaskan kenapa saya harus maju ke DPD RI dan kenapa kembali maju ke DPD RI. Saya sumpahkan diri saya atas nama Ide Sang Yang Idu Asih, Ide Betara Betari Sewongkon Jagat Sewongkon Bumi Sanewenten Ring Tanah Bali. Atas nama leluhur para sahami yang menonton acara YouTube titian ini, bahwa ajang Ide Betara Brahma mempesaksi saya maju ke DPD karena diminta oleh tokoh seorang bendesa dan perbekal yang ngerayu waktu itu datang ke rumah 1 jam meminta saya agar mau maju kembali menjadi DPD RI. Saya waktu itu mengatakan saya tidak mau. Dengan yayasan saya sudah bisa berbuat banyak hal. Bukan saya takut untuk saya dipenjara. Semua tahu saya dipenjara 2 kali karena kasus saya politik. Tapi saya sudah tidak mau. Karena permintaan beliau, bendesa dan perbekal ini menyampaikan biar punya stempel jeruk agar bisa ngayah lebih kepada masyarakat Bali. Sehingga dengan stempel ini ketika ada masalah jeruk bisa ikut membantu masyarakat, membela dia, bisa manggil instansi institusi. Karena tertariklah dengan bahasa ngayah lebih. Saya mau, pada saya bilang, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa. Jolo punya saudara, Jolo punya nyama. Betul-betul punya orang yang akan peduli kepada perjuangan di tanah Bali. Saya tahu diri kok, saya mantan napi. Saya mantan di penjara. Tetapi ingat, Bapak Presiden Soekarno 2 kali di penjara jadi presiden yang luar biasa. Saya 2 kali di penjara, semua tahu kasus politik. Yang pertama kasus baliho, yang melaporkan itu bukan Satpol PP yang saya ajak ribut. Padahal saya tidak ada ribut di Satpol PP. Kalau orang bilang saya menendang, memukul, padahal di situ yang dibilang korban pun tidak ada. Yang menjadi korban pun mencabut laporannya. Yang melaporkan saya adalah laporan polisi model A. Yang kedua, ketika ingin menuntut KPU minta keadilan karena saya mendapat ketidakadilan, ada proses-proses yang salah. Suatu saat saya akan buka itu. Ternyata saya harus masuk penjara lagi, belum bisa menuntut kasus narkoba. Dan yang pertama kasus baliho saya diponis 5 bulan. Yang kedua ponis saya rehab. Dengan adanya aturan yang baru, saya tetap berjuang. Saya meyakini ada jalan-jalan Tuhan, ada jalan Ide Betara. Dan saya mempunyai program. Apa program saya? Ikuti. Yang jelas hari ini saya sampaikan kebenaran atas apa yang bukan niat saya, bukan mau saya. Karena permintaan untuk bisa ngayah lebih, makanya saya mau maju ke DPD RI. Padahal ada pemilik partai menawarkan dengan iming-iming diberikan perusahaannya, diberikan uang besar untuk saya berjuang, untuk disupport. Saya tidak mau karena saya sudah berjanji bersumpah tidak pakai partai politik. Ketika ada masyarakat yang menghendaki, disitulah saya maju. Ikuti perjalanan saya untuk saya jelaskan lebih lanjut apa program 2019 yang saya buat dan apa program saya di 2024. Salam Kesatria Keris Bali. Rahayu. 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 Ketika 2019 saya maju DPD RI, tentunya saya punya visi dan misi. Dan bisa dibaca di sinilah, ngiring sarang ngayah nindihin bumi Bali. Ini 2019 saya buat dan 9 program Dewata Nawasange. Salah satunya ingin membangun paslaman modern di 8 kabupaten 1 kota Madya. Memunculkan pembawa Dharma Wacana Muda. Menerbitkan salinan kitab suci agar bisa dipelajari. Program ini 2019 saya buat dan ada program saya 2024 yang saya sudah rangkum untuk saya pakai dalam visi misi perjuangan nindihin tanah Bali. Ikuti perjalanan saya berikutnya untuk penjelasan lebih jelas.
Visi misi saya di 2024 adalah menjadikan Bali yang aman, sejahtera, dan bertaksu. Dan untuk misi saya di 2024 hampir sama dengan 2019. Ketika yang poin pertama adalah memperjuangkan pendirian Pasraman modern berbasis pariwisata. Terus yang kedua, memperjuangkan agar travel agent membawa tamu pariwisatanya ke Pasraman tersebut. Yang ketiga, mendidik Dharma Wacana muda untuk dikembangkan dan untuk nanti ditugaskan ngayah memberikan pencerahan ke setiap acara upakara rahinan-rahinan di tanah Bali, sehingga pemahaman kita tentang agama itu sama. Kita perlu Dharma Wacana muda. Saya belajar dari pengalaman yang dahulu, seorang ulama, penceramah, masih muda-muda, digandrungi banyak orang. Kita perlu generasi muda menjadikan Dharma Wacana yang bisa untuk berkembang ke tanah Bali. Yang keempat, ketika saya jadi nanti, pastinya saya akan meluangkan waktu saya kepada masyarakat. Dalam 1 bulan 2 kali, saya akan bertatap muka dengan masyarakat langsung untuk menerima keluhan mereka, apa permasalahan yang dihadapi, agar ditampung dan diterima oleh DPD RI. Dengan saya mempunyai di tim Yayasan Satya Kris Bali yang saya bangun ada 40 pengacara. Pastinya bisa kami untuk berguna membantu masyarakat ketika membutuhkan pencerahan, pendampingan, bantuan. Disitulah tugas dari seorang DPD RI rasanya saya bisa lakukan. Yang kelima, mengembangkan potensi pariwisata yang ada di tanah Bali di semua kabupaten agar pariwisata itu bisa merata. Karena saya mempunyai pengalaman, saya mantan kepala cabang membawahi ratusan karyawan di perusahaan multinasional, dan saya pernah menghidupkan 2 tempat hiburan yang sudah mau tutup, padahal didatangkan manajer dari luar negeri tapi tidak bisa membuat itu rame. Saya mempunyai skill itu. Saya membuktikan dengan saya berdiri Yayasan Satya Kris Bali, ribuan orang juga bersama saya di Yayasan Satya Kris Bali. Nah, ketika ingin membuat pemerataan, yang keenam, pastinya saya ingin mengembangkan lapangan pekerjaan buat semeton Hindu Bali juga agar bisa bekerja di sektor pariwisata. Karena kita yang punya Pulau Bali, harusnya kita yang dapat lebih di tanah Bali kita, sehingga merata semeton Hindu Bali kita bisa menikmati hasil pariwisata itu. Yang ketujuh, saya ingin sektor pertanian dibangkitkan kembali oleh generasi muda. Saya sebagai generasi muda yang akan memberikan contoh dengan hadir di setiap kegiatan pertanian, mengedukasi dengan tim-tim ahli pertanian. Ketika hari ini saya ada memberangkatkan tenaga kerja saudara Hindu Bali ke luar negeri, ke Malaysia, bekerja sebagai tukang kelapa sawit, kerja di kebun dengan gaji yang kecil, tapi mereka mau berangkat. Sangat disayangkan. Kenapa tidak di Pulau Bali kita kembangkan, sehingga mereka masih tetap ada di Bali untuk kita ajak ngayah di tanah Bali kita. Mereka bisa bersama-sama terus menjaga. Ketika pariwisata mati, ketika pariwisata suatu saat sepi, minimal pertanian ini akan membangkitkan dan bisa menghidupi kita bersama-sama. Dan untuk yang ke-8, kita wajib menjaga adat dan budaya kita. Kita wajib menghargai adat kita, melestarikan, menghormati aturan-aturan adat. Karena dari adat inilah melahirkan budaya yang selalu terjaga. Budaya kita inilah yang menghasilkan dipisa-dipisa mendatangkan para tamu hadir ke tanah Bali. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat agar budaya dan adat ini tetap ada dengan lestari. Disitulah fungsi kita memperhatikan adat dan budaya sehingga tetap terjaga dengan taksunya yang harus kita jaga bersama-sama. Yang ke-9, kita harus menjaga tanah Bali, mengamankan tanah Bali dari orang-orang, oknum-oknum yang ingin menguasai, bertindak kasar dan menindas kita. Saya dulu mempunyai pengalaman ketika kelompok Perengki Hercules mau berdiri. Ormas di tanah Bali ditidurkan. Mereka mau berdiri. Saya bersuara, akhirnya mereka tidak jadi berdiri. Di situ saya terpanggil jiwa dan raga, harus orang Bali lah yang menjaga tanah Balinya. Jangan sampai seperti di Tanah Abang, seperti di Jakarta, orang pribumi kegeser ke pinggir. Bukan orang pribumi yang menjaga tanah Bali, tanahnya mereka. Toleransi kita wajib
karena saya orang NKRI. Saya dilahirkan dari ibu seorang Cina, kakak saya yang pertama orang Kristen, mertua saya orang Islam. Toleransi harus saya jaga ketika orang-orang yang memahami rasa saling menghormati di tanah Bali. Ketika kita menjaga keamanan tanah Bali, kita membuat aman, semuanya pasti sejahtera. Tapi ketika ada satu orang, dua orang membuat Bali tidak aman, pasti kita juga menderita akibat ulah orang-orang yang tidak membuat aman di tanah Bali. Itulah program visi dan misi yang bisa saya sampaikan, yang akan saya majukan dan saya perjuangkan kepada tanah Bali saya. Saya berjuang bukan mengambisi karena ingin ngayah. Orang bilang tidak perlu ngayah seperti itu. Apa bedanya ngayah di pura dengan ngayah memperjuangkan apa yang akan diperjuangkan ketika kita bersama-sama harus memikirkan tanah Bali. Pengalaman dahulu ketika seorang ulama, Ustaz Somad, datang ke tanah Bali. Saat itu tidak ada tokoh politik yang berani berbicara untuk meminta maaf. Sayalah yang minta maaf. Agar tidak terjadi kisruh karena kita dianggap mengusir ulama besar di tanah Bali. Pastinya saudara Hindu Bali akan terusir di tanah Jawa. Itu yang saya pikirkan. Nah, untuk itulah saya hadir dan saya korbankan diri saya untuk memilih DPD RI, tidak memakai partai. Padahal banyak yang menawarkan saya untuk ke DPR RI. Tetapi ketika untuk berjuang ke tanah Bali, rasanya DPD RI lah yang tempatnya. Kita tahu DPD RI tidak mempunyai program, tidak mempunyai gaji yang besar. Tetapi saya tahu di situ dah saya bisa ngayah dengan tulus untuk menjaga tanah Bali saya dari oknum-oknum, dari orang-orang yang akan menghancurkan atau tidak berbuat baik kepada tanah Bali. Serta saya bisa membela saudara saya di tanah Bali tanpa ada orang yang melarang saya untuk membela saudara-saudara saya yang tertindas atau terzolimi di tanah Bali. Itulah tujuan saya maju ke DPD RI. Salam Rahayu, salam Ksatria Keris Bali. Matur suksema sudah menonton acara ini.